الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah kita akan membahas kitab Aqidatul Tauhid karangan Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wal muslimin. Kitab ini sangat bagus untuk kita kaji dan tujuannya adalah untuk memperkuat akidah kita, memperkuat tauhid kita, yang mana di zaman yang penuh fitnah ini bermunculan akidah-akidah yang menyimpang, sehingga banyak orang-orang yang tergelincir, banyak orang-orang yang menyimpang akidahnya. Maka kita berusaha untuk membentengi diri kita dan keluarga kita dari pemahaman-pemahaman yang nyeleneh dan akidah-akidah yang menyimpang. Maka perlu untuk kita kaji kitab Aqidatul Tauhid ini. Pada bab yang pertama, insyaallah kita akan bahas dulu tentang apa itu makna al-aqidah. Di bayan al-aqidati wa bayan ahamiyatiha bi'atibariha asasan yaqumu alaihi bid'uddin. Yang pertama akan kita bahas yaitu tentang apa itu makna aqidah. Mungkin kita sering mendengar kata al-aqidah. Al-aqidah lughatan, yaitu menurut istilah, ma'khudatun minal aqdi. Aqidah secara bahasa diambil dari kata al-aqdi, wa huwa rabbus syai', yang bermakna mengikat sesuatu. Mengikat sesuatu. Kemudian kalau kita ketahui bahwa akidah ini merupakan amalun qalbiyun, itu amalan hati. Jadi amalan-amalan itu ada banyak macamnya, ada yang berupa perkataan, atau disebut dengan qauli. Ada amalan-amalan hati yang disebut dengan amalul qalbiyun. Jadi akidah ini termasuk amalul qalbiyun, itu amalan hati. Wa hiya imanul qalbi bisyai', dan dia adalah keimanan hati terhadap sesuatu. Berimannya hati terhadap sesuatu.
wa tasdiquhu bihi, dan ya membenarkan sesuatu itu. Jadi intinya al-aqidah secara bahasa itu artinya rabtus syai', mengikat sesuatu. Kemudian al-aqidah kalau ditinjau dari segi syar'i atau istilah, yaitu hiya al-imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal imanu bil qadari khairihi wa syarrihi wa tusamma hadhihi arkanul iman. Jadi akidah secara istilah atau secara syar'i yaitu rukun iman yang kita hafal. Yang pertama itu adalah al-imanu billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu termasuk akidah. Ketika seseorang mempercayai tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala, ya, maka itulah pengertian akidah. Ya. Kemudian al-iman billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ini yatadamman al-umur, yaitu mengandung beberapa perkara. Yang pertama adalah al-imanu biwujudillah. Jadi iman kepada Allah itu mengandung beberapa perkara. Yang pertama, beriman tentang keberadaan Allah. Ya. Kita wajib untuk mengimani keberadaan Allah. Ketika seseorang mendalami akidah yang benar, maka dia akan meyakini tentang keberadaan Allah, bahwa Allah itu berada di atas arsy. Ya. Akidah yang benar, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ketika seseorang meyakini bahwa Allah itu berada di atas arsy. Ya. Jadi tidak boleh seseorang mengatakan Allah itu ada di mana-mana. Allah itu ya tidak di atas, tidak di bawah. Ya, Allah tidak memiliki arah. Ini keyakinan-keyakinan yang menyimpang. Maka pentingnya kita belajar akidah ini, kita ya tahu ya atau mengimani bahwa Allah itu benar-benar ada, tanpa harus menanyakan bagaimana bentuk Allah, bagaimana cara Allah bersemayam, bagaimana cara Allah beristiwa. Tugas kita adalah mengimani kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Al-imanu bi uluhiyatihi, yaitu mengimani tentang uluhiyah Allah. Kita sebagai seorang yang beriman, yang berada di atas akidah yang benar, wajib mengimani, mempercayai tentang ketuhanan Allah, bahwa Allah yang Maha Esa, ya, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Baik itu Esa dalam zatnya, Esa dalam perbuatannya, Esa di dalam kekuasaannya. Ya. Jadi semuanya termasuk akidah. Kemudian apa? Al-imanu bi rububiyyatihi, mengimani tentang rububiyah Allah, bahwa Allah yang Maha Pencipta, yang berikan rizki, Allah yang mengatur alam semesta ini. Ya. Mengimani tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, inilah pengertian akidah. Al-imanu billah. Kemudian apa? Al-imanu bi asma'illah wa sifatihi, mengimani tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Jadi perlu kita tahu bahwa nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah itu banyak sekali. Ya. Setiap nama-nama Allah itu ada sifat-sifat Allah. Ya. Adapun ketika ada orang yang mengatakan Allah itu hanya punya 20 sifat, ya ini keyakinan yang perlu diluruskan.
Allah ya punya banyak sifat, tidak hanya 20 saja. Banyak sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita wajib untuk mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa malaikati. Ya. Akidah secara syar'i istilah itu adalah mempercayai tentang malaikat-malaikat Allah. Ya, sebagai orang yang beriman wajib untuk mempercayai tentang keberadaan malaikat. Ya, wajib mengimani tentang tugas-tugas malaikat. Malaikat tugasnya adalah taat kepada Allah dan tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Ya, ini wajib kita imani. Nah, kemudian wajib mengimani tentang jumlah malaikat. Malaikat itu banyak sekali jumlahnya. Ya, walaupun yang sering dia hafal itu ada 10 malaikat. Ya, sebenarnya malaikat itu banyak sekali jumlahnya. Ya. Dan wajib kita untuk mengimaninya. Ya. Yang mana tidak ada yang mengetahui jumlah malaikat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tugas kita mengimaninya. Ya. Inilah termasuk akidah. Kemudian wa kutubi, mempercayai tentang kitab Allah. Ya. Mengimani tentang Al-Quran, kemudian Taurat, Zabur, ya, Injil, dan kitab-kitab yang lain. Ya, wajib untuk kita imani. Kemudian wa rusuli, yaitu mempercayai atau mengimani tentang Rasul-Rasul Allah. Allah mengutus Rasul untuk mendakwahkan tauhid, untuk memerangi kesyirikan. Maka kita wajib untuk mengimani tentang Rasul-Rasul Allah SWT. Berikutnya adalah wal yaumil akhir. Ya, mempercayai tentang hari akhir, bahwa hari kiamat itu pasti akan terjadi. Hari akhir pasti akan terjadi. Ya. Banyak dalil yang menunjukkan bahwa hari kiamat pasti terjadi. Ya. Banyak sekali di antara dalil-dalil dari Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW. Ya. Jadi antara dalil yang menunjukkan bahwa hari kiamat itu pasti akan terjadi. Ya. Bisa dilihat dalam surah Al-Qari'ah, itu menceritakan tentang hari kiamat. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, Ma'adraka Mal-Qari'ah. Ya. Yawma yakunu nasu kal-farashil mabthus. Ya, di situ disebutkan tentang ya hari kiamat. Ya. Dan masih banyak lagi ya. Kemudian dalam hadis juga disebutkan tentang hari kiamat, di mana ketika manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian mereka akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Yuhsyarun nas yaumal qiyamati hufatan uratan gullan buhman." Pada hari kiamat nanti manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan apa? Hufatan, tanpa alas kaki, uratan, tanpa sehelai kain pun, ya. Gullan, dalam keadaan belum disunat, buhman, dan dalam keadaan tidak membawa apa-apa. Ini di antara dalil yang menunjukkan bahwa hari kiamat itu pasti terjadi. Ya. Hari kiamat pasti terjadi. Ya, kita sebagai orang yang beriman
beriman wajib untuk mengimani tentang hari kiamat. Dan kita juga harus mempercayai tentang tanda-tanda hari kiamat. Ada disebut dengan asratus sa'ah al-kubra, ada asratus sa'ah as-sughra. Ada tanda kiamat besar, ada tanda kiamat kecil. Itu sudah ada tanda-tandanya di zaman ini. Ya. Sudah ada tanda-tandanya. Kemudian di antara pengertian akidah ini wal imanu bil qadari khairihi wa syarrihi, yaitu mengimani atau mempercayai tentang takdir Allah, baik itu takdir yang baik ataupun takdir yang buruk. Wa tusamma hadhihi arkanul iman. Maka inilah disebut dengan rukun-rukun iman. Itulah pengertian akidah secara istilah, yaitu rukun iman yang kita hafal. Jemaah sholat maghrib rahimahullah. Kemudian kita akan bahas wasyari'atu tanqasimu qismain. Syariat itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama disebut dengan i'tiqadiyah, yang kedua amaliyah. Ma makna i'tiqadiyah? Al-i'tiqadiyah hiya allati la tata'allaqu bi kayfiyatil 'amal. I'tiqadiyah itu adalah suatu keyakinan atau disebut dengan akidah, yaitu keyakinan-keyakinan ya yang tidak berkaitan dengan kaifiyatul amal, tata cara beramal. Dia hanya berupa keyakinan. Itu disebut dengan i'tiqadiyah. Ya. Kemudian di antara contohnya i'tiqadi rububiyatillah. Ya, ketika seorang meyakini rububiyah Allah, bahwa Allah Maha Pencipta, itu disebut dengan i'tiqadiyah atau al-aqidah. Kemudian apa? Wa wujubi ibadati, meyakini wajibnya beribadah kepada Allah. Ya, bahwa ibadah wajib. Ya, dia meyakini wajibnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sebetulnya i'tiqadiyah. Kemudian apa? Wa i'tiqadi baqiyati arkanil iman al-madhkurah, yaitu meyakini rukun-rukun iman yang disebutkan. Itu disebutkan i'tiqadiyah. Dan i'tiqadiyah ini termasuk as-syari'ah. Ya. Dan i'tiqadiyah ini merupakan asliyah, bahkan disebut dengan asliyah, yaitu sesuatu yang paling pokok dalam agama kita. Jadi tidak boleh toleransi dalam masalah akidah. Karena akidah ini merupakan tauqifiyah, bersumber langsung dari Allah dan Rasulnya. Tidak boleh dicampur aduk. Tidak ada toleransi dalam akidah. Ya. Karena dia merupakan asliyah, sesuatu yang paling pokok di dalam agama kita. Berikutnya wal amaliyat, hiya ma yata'allaqu bi kayfiyatil amal. Al-amaliyat ini adalah sesuatu yang berkaitan tentang cara beramal. Ini disebut dengan amaliyat. Misalkan contohnya sholat. Ini kan ada ya cara-caranya. Ya, ini disebut dengan amaliyat. Ya, di dalam masalah ini, karena ini merupakan far'iyah, masalah-masalah cabang, maka kita boleh berlapang dada. Kita harus berlapang dada. Ya, karena ini menyangkut masalah ya kaifiyatul amal.
Ya. Seperti sholat contohnya ya. Ketika orang sholat ada yang mau sujud, tangannya duluan yang turun atau lututnya duluan. Ini perbedaan para ulama. Maka di sini kita harus berlapang dada. Ya. Kemudian zakat, masalah zakat, shaum, masalah puasa, wasail ahkam amaliyah, dan seluruh hukum-hukum amaliyah. Yang mana di situ terjadi perbedaan para ulama. Ya, kemudian fal aqidah as-shahihah, kita akan bahas sekarang akidah yang benar. Seperti apa akidah yang benar itu? Karena kan ada al-aqidah as-shahihah, ya, ada akidah yang benar, ya, ada akidah yang munharifah atau akidah yang menyimpang. Ya. Sebelum saya bahas tentang akidah-akidah yang benar ini, ada akidah yang munharifah, akidah-akidah yang menyimpang. Di antaranya akidah Syiah, yaitu akidahnya orang-orang Syiah, ya, yang sudah berani mengkafirkan para sahabat Nabi, ya, mencela sahabat Nabi. Kemudian rukun Islamnya saja beda. Ini sudah jelas berbeda dalam masalah akidah, ya, jelas menyimpang akidahnya. Ya. Belum lagi al-aqidah al-mu'tazilah, ya, akidah orang Mu'tazilah yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Al-Quran dikatakan makhluk, dan juga akidah yang menyimpang. Akidah Sufiyah, akidah orang-orang Sufi yang meyakini dirinya itu sudah menyatu dengan Tuhannya. Ketika mencapai tingkatan hakikat dan ma'rifah, mereka sudah tidak mau menjalankan syariat. Ini akidah yang menyimpang. Ya. Kemudian masih banyak lagi ya akidah-akidah yang menyimpang. Ya, kemudian lawan al-aqidah munharifah, al-aqidah as-shahihah. Seperti apa akidah yang benar itu? Ia asasul ladzi yaqumu 'alaihi din, yaitu suatu pondasi dasar yang mana agama berdiri tegak di atasnya. Wa tasihu ma'ahul amal, dan ya, amalan akan benar ketika disertai dengan akidah yang benar. Ya. Ada seseorang yang akidahnya menyimpang, ya, walaupun dia banyak melakukan amalan, tapi ketika akidahnya menyimpang, ya, maka ketahuilah, ya, amalan yang dia lakukan itu marzudah, tertolak. Ya, berapa banyak orang yang melakukan amalan tapi ternyata tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jauh dari syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akidahnya juga menyimpang, dia masih melakukan kesyirikan, maka amalan yang dilakukan itu sia-sia. Ya, makanya harus diperbaiki terlebih dahulu ke akidah. Ketika kita sudah benar, maka amalannya ya bisa sahihah, benar. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi ayat 110, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Maka barang siapa yang ingin berjumpa, berharap berjumpa dengan Tuhannya, maka hendaklah dia melakukan amalan yang saleh, amalan yang amal saleh. Yang disebut dengan amal saleh itu adalah amalan yang bersih dari segala macam kesyirikan. Lawan dari saleh adalah thalih. Thalih itu adalah amalan yang jelek. Kalau amalan saleh, amalan yang bersih dari kesyirikan. Ya.
wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan tidaklah dia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Ya, kemudian Allah juga berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 65, wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika, dan sungguh telah diwahyukan kepadamu, maksudnya kepadamu Muhammad dan kepada orang-orang sebelummu, la in asyrakta, jika engkau berbuat syirik, la yahbatanna 'amaluka, maka sungguh amalmu akan terhapus, wa takunanna minal khasirin, dan sungguh engkau termasuk orang-orang yang merugi. Nah, ini sudah jelas dalilnya ya. Ketika seorang masih melakukan kesyirikan, maka dijamin amalannya tertolak, terhapus. Ya. Kemudian Allah juga berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 2-3, fa'budillaha mukhlishan lahu-d-din, ala lillahi din khalis. Sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Ketahuilah, hanya milik Allah lah agama yang murni. Berarti murni di sini apa? Yang bersih dari segala macam kesyirikan. Ya, sama seperti susu yang murni yang terletak di perut binatang antara kotoran dan darah. Di situ ada susu yang murni, dan susu ini tidak tercampur sedikit pun. Ya, sampai Allah mengibaratkan keikhlasan itu seperti susu yang murni. Ya, disebutkan dalam Al-Quran, wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butunihi min bayni farsin wa damin khalisan sa'iban lisyaribin. Sesungguhnya di dalam binatang ternak itu ada ibrah, pelajaran dari kalian. Ya, kami memberikan minum kepada kalian dari perut hewan ternak, yang mana dalam perutnya itu ada susu yang murni yang terletak antara kotoran dan darah, yang mudah diminum bagi orang-orang yang minumnya. Maka seperti itulah keikhlasan dalam beragama. Maka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus bersihkan semua ibadah dari segala macam kesyirikan. Ya. Pada hadil ayatul karimah, jadi ayat-ayat yang mulia ini menunjukkan bahwa wa huwa katsirun ala asal amal, jadi amalan-amalan la tuqbal, tidak akan diterima illa idza kanat khalisatan minasyirki, kecuali apabila amalan itu bersih dari syirik, baik syirik kecil maupun syirik besar. Ya. Wa min thamma kana imam rusul sallallahu wasallam alaihim. Jadi di samping itu, ini merupakan perhatian para rasul di islahin akidah di awal, dan dalam memperbaiki akidah terlebih dahulu. Ketika mereka berdakwah, yang mereka dakwahkan pertama kali adalah tauhid, akidah. Ya. Fa awwalu ma yad'una aqwamahum ilaihi ibadatullah wahdah. Pertama kali yang mereka dakwahkan kepada kaumnya adalah agar mereka beribadah kepada Allah semata. Wa tarku ibadati ma siwa, dan meninggalkan ibadah pada selainnya. Nah, ini tugas para rasul, mendakwahkan tauhid. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wa tajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul untuk menyuruhkan apa? Sembahlah Allah dan jauhilah taghut, kesembahan-kesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi semua rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala
baik itu Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Muhammad, ya, mereka semuanya mendakwakan tentang tauhid. Kemudian para nabi terdahulu, Nabi Nuh, Hud, Saleh, dan Shu'aib, dan seluruh nabi-nabi ketika mereka mendakwahi kaumnya, yang pertama kali mereka kesankan adalah akidah atau tauhid. Ya. Nabi SAW, itu Nabi kita Muhammad SAW, ketika beliau tinggal di Makkah selama 13 tahun, beliau menyeru umatnya kepada tauhid. 13 tahun, 10 tahun di Madinah, 13 tahun di Makkah. Ya. Yang Rasulullah dakwahkan adalah tauhid, wa islahil akidah, membenahi akidah umatnya. Yang mana pada zaman itu banyak, ya, orang-orang Arab jahiliyah melakukan praktek-praktek kesyirikan. Ya, banyak melakukan kesyirikan di Ka'bah, banyak patung-patung yang mereka sembah, ada patung Hubal, ya, patung Manat, ya, patung Ya'uq, dan patung-patung orang soleh. Mereka jadikan patung dan mereka sembah. Ya. Ada di zaman jahiliyah, ada 2 orang pezina, ya, mereka berzina di depan Ka'bah. Namanya Ishaq wa Na'ilah. Ini ada kisahnya dalam kitab tauhid, ya. Ishaq dan Na'ilah. 2 orang ini berzina di depan Ka'bah. Kemudian Allah laknat keduanya, ya, sampai keduanya itu jadi patung. Nah, orang-orang yang nggak tahu dikira 2 orang ini orang soleh. Awalnya mereka menjadikan patung-patung itu sebagai pajangan, ya, yang mana ketika mereka lalai, mereka kunjungi patung itu. Awalnya mereka nggak sembah. Setelah ganti generasi, ya, akhirnya apa? Patung itu banyak yang menyembah. Padahal itu 2 orang berzina yang berzina di depan Ka'bah, dikutuk oleh Allah menjadi patung, kemudian disembah oleh orang-orang Arab jahiliyah. Nah, saking jahiliyahnya, Pak, ya, jadi di situ Rasulullah menghinakan kejahilan, dan Rasulullah memberantas kesyirikan yang ada di Makkah selama 13 tahun. Kemudian selain itu, ya, orang-orang yang mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga memulai dakwahnya dengan dakwah tauhid, kemudian dakwah akidah, ya, bagi itu para sahabat, tabi'in atau tabi'in dan generasi setelah mereka. Ya, jadi perlu kita tahu bahwa setiap kaum itu pasti ada pewarisnya. Ya, ada orang-orang yang mewarisi tauhid, akidah yang benar, ada juga yang mewarisi akidah-akidah yang menyimpang. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan dalam sabdanya, Inna likulli qaumin waris. Setiap kaum itu ada pewarisnya. Ada yang mewarisi tauhid, ada yang mewarisi kesyirikan. Sampai zaman sekarang pasti ada. Sekarang banyak, ya, pewaris kesyirikan, banyak sekali. Pewaris akidah-akidah yang menyimpang juga banyak. Dan pewaris tauhid juga ada, ya, yang memberantas kesyirikan. Nah, kita, ya, sebagai umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mewarisi akidah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini tugas kita semua untuk meneruskan keyakinan-keyakinan yang menyimpang. Kita dakwahkan tauhid, kita, ya, perang kesyirikan, baik itu dari keluarga kita, tetangga kita, dan masyarakat kita. Karena banyak sekali bermunculan kesyirikan-kesyirikan ini. Ya. Jangan seperti mendengar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang ingin selamat, ya,
Maka yang pertama harus dilakukan adalah memperbaiki akidahnya. Kemudian berpegang teguh pada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Di antara firqatul najiyah, firqatul mansurah, orang yang selamat, mereka adalah yang mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang berada dalam akidah yang benar. Ya, itulah yang disebut dengan thaifatul mansurah. Ya, yang mana di hari kiamat nanti orang-orang yang berpegang di atas tauhid ini akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan di zaman yang penuh fitnah ini, Nabi mengingatkan dalam sabdanya itu akan terpecah menjadi 73 golongan. Ya, kulluha finnari illa wahidah. Semua ada di neraka kecuali satu golongan. Siapa golongan itu? Itulah yang disebut dengan firqatul najiyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hiya man kana ala mislima ana alaihi al-yawm wa ashabi." Mereka adalah orang-orang yang aku dan sahabat-sahabatku berada di atasnya. Maksudnya adalah berada di atas akidah yang benar, berada di atas sunnah. Ya. Nah, ketika seorang mendakwakan sunnah, mendakwakan akidah, pasti ada saja penghalangnya. Ya, pasti ada saja penghalangnya. Dimanapun kita mendakwakan tauhid, ada saja yang membenci, ada saja yang tidak suka dengan dakwah tauhid. Tapi tugas kita hanyalah menyampaikan, ya, walaupun banyak orang yang tidak suka, kita tetap sampaikan mana yang hak, mana yang batil, mana sunnah, mana al-bid'ah, mana tauhid, mana syirik, tetap kita sampaikan. Ya. Nah, biasanya seseorang mudah tergelincir ke dalam akidah yang menyimpang. Itu ada beberapa sebab. Yang disebutkan dalam kitab ini, asbabul inhiraf al-aqidatus sahihah. Kenapa seseorang itu bisa menyimpang dari akidah yang benar? Kok bisa? Ketika seorang dia mengaku saya berpegang teguh pada Al-Quran hadis, tapi masih ada yang menyimpang dari akidah yang benar. Apa sebabnya? Sebab yang pertama, al-jahlu bil aqidatis sahihah. Karena dia tidak tahu atau jahil tentang akidah yang benar. Tidak tahu dia. Hanya mengaku-ngaku saja bisa berpegang teguh Al-Quran hadis, tapi akidahnya dia tidak ngerti mana akidah yang benar seperti apa. Bisa beri'rad an ta'allumha. Nah, dengan sebab dia berpaling untuk belajar, tidak mau belajar, tidak mau mengajarkan. Au qillatul ihtimam wa inayati biha, sedikit perhatiannya, sedikit perhatian terhadap akidah yang benar ini. Hatta yansha'a jilun la ya'rifu tilkal aqidah, sampai bermunculan generasi yang tidak mengetahui tentang akidah yang benar. Sampai zaman sekarang masih ada yang tidak tahu tentang akidah sahihah seperti apa. Masih ada orang masih suka pergi ke kubur, menyembah kubur itu, ya. Tapi dia mengaku berpegang teguh Al-Quran hadis, tapi dari segi amaliyahnya, perbuatannya, dia masih melakukan praktek-praktek kesyirikan. Ya. Jadi kenapa? Kurangnya perhatian pada perkara yang benar, dia tidak mau belajar tentang yang benar. Kemudian apa? At-ta'assub lima alaihi al-aba wal ajdad. Ta'assub. Apa itu ta'assub? Fanatik. Terlalu fanatik, buta terhadap nenek moyangnya. Apa kata nenek moyangnya, itu dia ikuti. Oh, ini ajaran nenek moyang saya ini, tak boleh merubah-rubah ajaran nenek moyang. Nah, itu ta'assub. Wa in kana batilan, walaupun ajaran nenek moyang itu batil,
Ya, karena terlalu ta'assub, akhirnya apa? Dia berani menolak akidah yang benar. Ya. Wadatul makhalafahu, kemudian dia meninggalkan orang-orang yang menyelisih dia. Wa in kana haqqan, meskipun orang itu benar. Ada orang yang mendakwakan tauhid, karena orang ini sudah mendarah daging, terlalu fanatik terhadap nenek moyangnya. Akhirnya apa? Dia tidak akan menerima dakwah tauhid. Jelas dalilnya, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana. Ketika dikatakan kepada mereka, ikutilah apa-apa yang Allah turunkan, apa kata mereka? Akan tapi kami hanya mengikuti apa-apa yang diajarkan oleh nenek moyang kami. Itu sebabnya apa ya? Kenapa seorang bisa menyimpang dengan yang benar? Kemudian yang ketiga, at-taqlidul a'ma, karena terlalu taklid buta, ikut-ikutan, bukan mengikuti dalil, tapi mengikuti perkataan orang. Oh, ini perkataan guru saya, ini perkataan syekh saya, ikut-ikutan. Lebih mengedepankan perkataan gurunya daripada dalil, ya, daripada perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Imam Malik rahimahullah jelas-jelas mengatakan, kullu qawlin yu'khadhu wa yurad illa sahibah hadzal qabr. Setiap perkataan boleh diterima dan boleh ditolak, kecuali apa? Perkataan pemilik kuburan ini, maksudnya perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, selama dia bukan Nabi, hanya manusia biasa, itu bisa salah, bisa benar. Ya, boleh ditolak, boleh diterima. Ketika perkataannya sesuai dengan dalil yang sahih, maka kita ambil. Kalau perkataannya menyelisih dalil yang sahih, ya, maka boleh kita tolak. Ya, jangan sampai seorang itu taklid buta. Nah, inilah penyebab yang menjadikan seseorang itu menyimpang dari akidah yang benar. Ya. Apalagi menyangkut masalah akidah. Ya, ketika seorang sudah taklid buta, dia akan mengambil perkataan manusia dalam masalah akidah tanpa dia mengetahui dalilnya, mengetahui dalil itu sahih atau tidak. Ya. Nah, dari sini kan muncul banyak akidah-akidah yang menyimpang gara-gara taklid buta ini. Ya, muncul Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, ya, Sufiyah, dan ajaran-ajaran yang lain. Ya. Kemudian yang keempat, al-ghuluw fil awliya was-shalihin. Terlalu gulu, terlalu berlebihan mengkultuskan orang-orang soleh yang dianggap wali. Ya, keyakinan orang-orang awam biasanya itu keyakinan mereka yang dianggap wali itu adalah orang yang bisa terbang, yang ketika berenang nggak mati-mati, itu dianggap wali. Yang bisa berjalan di atas laut, di atas air, itu dianggap wali. Ya. Padahal wali itu bukan seperti itu. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang dinamakan wali itu adalah man kana lillah taqiyan, aminan taqiyan kana lahu waliya. Man kana aminan taqiyan, ya, maka lahu waliya. Barang siapa yang beriman dan bertakwa kepada Allah, kana lahu waliya, itulah wali Allah. Itu wali yang sesungguhnya. Lihat bagaimana ibadahnya, bagaimana tauhidnya, bagaimana akhlaknya, bagaimana keimanan dia terus orang bertakwa atau tidak. Itulah yang layak dikatakan wali. Adapun orang-orang yang mengaku-ngaku wali, mengaku bisa terbang, ya, ini
bukan waliullah, tapi waliul syaitan. Ya, karena di dalam kitab ya ada disebut waliullah, ada waliul syaitan. Al-farqu baina awliyaillah wa awliya syaitan. Perbedaan antara wali-wali Allah dengan wali-wali syaitan itu jelas bedanya, Pak. Lihat ibadahnya dulu. Masa seseorang dikatakan wali sedangkan dia tidak pernah sholat? Sholat saja dia tinggalkan, nggak layak dikatakan wali. Kemudian apa? Dia masih suka melakukan kesyirikan, nggak layak dikatakan wali. Dia disebut wali syaitan. Kalau aulia Allah atau wali Allah, orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam al-bulugh ya, ini yang bisa banyak menjadikan seorang itu menyimpang dari agama yang benar, terlalu berlebihan. Sehingga apa? Warafuhum fawqa manzilatihi, mereka meninggikan wali itu. Bahkan apa? Menyamakan kedudukan wali dengan kedudukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga apa? Mereka mengambil barokah, bekas air liurnya diambil, bekas keringatnya diambil, karena disamakan dengan Nabi. Gak bisa disamakan dengan Nabi. Yang bisa diambil barokahnya itu hanyalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu pun hal-hal yang sewajarnya, seperti misalkan keringat Nabi mengandung barokah, liur Nabi, kemudian rambut Nabi mengandung barokah, ya. Nah, ini tidak bisa disamakan dengan selain Nabi. Hanya apa? Ketika seorang terlalu berlebihan, kata orang-orang soleh, hanya semua yang ada dalam tubuhnya diperbutkan. Ya, bahkan Pak, tidak hanya manusia diperbutkan, bertanya, binatang diperbutkan Pak. Ada namanya Kiai Selamat, kebo, sapi, kotorannya diperbutkan. Ya, ketika dia buang hajatnya itu diperbutkan Pak, dia usapkan ke tubuh mereka, mau belajar. Ini termasuk kesyirikan. Ya, sama manusia saja nggak boleh, apalagi sama binatang ya, mau bilang. Kemudian apa? Yang banyak menjadikan seorang itu menyimpang dari akidah yang benar, al-ghaflatu an tadabburi ayatillahi al-kauniyah wa ayatillahi al-qur'aniyah. Yaitu lalai. Dia lalai dari mentadaburi, merenungi ayat-ayat Allah, baik itu ayat-ayat kauniyah, yaitu tentang tanda-tanda kebesaran Allah. Dia tidak pernah merenungi tentang ciptaan Allah. Malah ada orang yang sibuk memikirkan zat Allah. Ya, dia tidak memikirkan tentang ciptaan Allah, tapi sibuk memikirkan Allah seperti apa. Akhirnya jadi gila. Hanya muncul orang-orang ateis, orang-orang yang tidak mau beragama. Ya, kenapa? Bingung dia memikirkan bagaimana bentuk Allah, bagaimana zat Allah. Padahal kan seharusnya ketika seorang itu lebih mengenal Tuhannya, kenali penciptaannya. Apa kata Rasulullah dalam sabdanya, tafakkaru fil khalqi wa la tafakkaru fi dzatihi. Pikirkan tentang ciptaan Allah dan jangan memikirkan tentang zat Allah, agar kita lebih kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika seorang lalai dari memenuhi tanda-tanda kekuasaan Allah, ya ini juga bisa menjadikan seorang menyimpang. Ya. Kemudian apa? Wa ayatillahi al-qur'aniyah, lalai dari memenuhi ayat-ayat Allah, ya, ayat-ayat Qur'aniyah. Ketika baca Quran dia memenuhi isinya, ya, ini yang bisa menjadikan seorang menyimpang. Bahkan seorang itu berani menafsirkan Al-Quran dengan hawa nafsunya, menafsirkan Al-Quran sesuai dengan hawa nafsunya. Contohnya misalkan ada ayat wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, sembahlah Tuhanmu sampai datang sesuatu yang diyakini. Bagi orang yang tidak mau
ayat ini, kemudian menafsirkan ayat Al-Quran dengan semaunya dia, ini bisa menjadikan orang menyimpang. Ya, berapa banyak orang yang menyimpang gara-gara salah menafsirkan ayat ini. Padahal kata al-yakin di sini maksudnya al-maut. Yang menurut ulama tafsir, al-yakin di sini maksudnya al-maut. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kematian. Tapi orang-orang yang menafsirkan semua dia mengatakan sembahlah Tuhanmu sampai datang suatu keyakinan. Kalau sudah yakin nggak usah sembah Allah lagi. Ya, ini kira yang salah, Pak. Ya, banyak orang menyimpang. Ya, gara-gara apa? Tidak mempelajari, tidak merenungi isi dari Al-Quran yang dia baca. Yang berikutnya, bagaimana cara kita ya untuk membentengi diri kita dari penyimpangan akidah ini? Ya. Cara yang pertama, ar-ruju'u ila kitabillah ya azza wa jalla wa ila sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Cara yang pertama agar kita bisa membentengi diri kita dari penyimpangan akidah, yang pertama adalah kembali kepada Al-Quran. Kembali kepada Al-Quran, kembali kepada sunnah Rasulullah. Ya, tentunya kita harus mengikuti pemahaman para salafus saleh. Banyak orang yang meyakini saya kembali kepada Al-Quran hadis, tapi tidak sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Ya, kita berpegang teguh pada Al-Quran hadis ala fahmi salafus saleh, ya, di atas pemahaman salafus saleh. Kemudian ditalaqil i'tiqad as-sahih minhuma, ya, untuk menerima akidah yang benar dari keduanya, ya, dari Al-Quran, dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, al-inayatu bitadrisil aqidatis shahihah. Seorang itu harus perhatian dalam mengajar akidah yang benar. Tadris akidah salafus salih, yaitu akidah ulama-ulama terdahulu. Dan makanya tugas para dai, tugas para ustaz, para ulama untuk memahamkan kepada umat tentang akidah yang benar, ya, supaya umat itu tidak tergelincir. Nah, ini tugas kita semua. Mari kita ajarkan ya tentang akidah pertama kali dalam keluarga kita, masyarakat kita. Kemudian antuqarrara dirasatul kutubi salafiyatis shafiyah. Ya, ketika seorang belajar itu harus ditentukan kitab-kitab mana yang betul-betul jelas rujukannya, ya. Kitab-kitab yang bersih dari segala macam syubhat. Kan banyak kitab-kitab akidah yang perlu kita pelajari, ya, seperti Syarah Ushul Salasah kalam Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Kemudian Aqidatul Tauhid, ya, dan Fathul Majid, kitab Fathul Majid tentang akidah. Al-Qaulul Mufid, ini juga tentang masalah akidah. Al-Qaulus Sadid juga termasuk kitab tentang akidah, ya. Dan banyak, ya, kitab-kitab akidah yang bersih dari berbagai macam syubhat. Jangan sampai seseorang itu mempelajari kitab-kitab yang ada syubhatnya di situ, seperti kitab filsafat, ya, karena orang-orang ahli filsafat, ya, berapa banyak orang-orang yang belajar filsafat akhirnya nyeleneh, ya, sehingga mereka berani meninggalkan sholat gara-gara belajar filsafat ini. Usahakan tinggalkan belajar filsafat,
Kalau kita belum kuat akidahnya, tidak usah belajar filsafat, tidak usah belajar ilmu kalam. Kita belajar ya kitab-kitab yang jelas. Kemudian wa yubda ala an tuqbil firqil munharifah. Dan usahakan kita jauhi buku-buku ya firqah-firqah yang menyimpang, kelompok-kelompok yang menyimpang seperti Sufia ya yang meyakini akidah wahdatul wujud, wa mubtadi'ah, kitab-kitab atau buku-buku ahli bidah, wal jahmiyah, wal mu'tazilah, wal asy'ariyah, wal maturidiyah dan lain sebagainya. Ya. Jadi masih banyak buku-buku yang yang dikarang oleh ulama-ulama yang lulus. Lebih baik kita pelajari buku-buku itu daripada menyibukkan diri membaca kitab-kitab atau buku-buku yang menyimpang yang banyak syubhatnya. Kemudian yang terakhir, qiyamu du'atin muslihina yujaddiduna lin-nasi aqidat as-salaf wa yarudduna dhalalatil munharifina anha. Itu hendaklah seseorang yang tetap para dai, melahirkan dai-dai yang selalu mengajarkan tentang akidah salaf. Ya, maka dari sekarang Pak, kita tekankan kepada keluarga kita, anak-anak kita untuk belajar di tempat-tempat yang jelas sumbernya. Yang misalkan belajar di Madinah, ya, belajar yang ulama-ulama yang ada di Madinah, di Makkah, ya. Kemudian di pondok-pondok pesantren yang jelas akidahnya, ya. Ya, itu apa? Untuk membentengi keluarga kita, membentengi saudara-saudara kita, ya, dari akidah-akidah yang menyimpang. Wa yarudduna dhalalatil munharifin anha. Kemudian ketika mereka sudah belajar tentang akidah yang benar, mereka akan menolak kesesatan orang-orang yang menyimpang. Kalau sudah kuat akidahnya, yang mereka lah yang akan mendakwahkan tentang kebenaran, mendakwahkan tauhid, mendakwahkan sunnah. Dan mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Insyaallah lain kali yaitu di pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab ini. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan kurangnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.